Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my channel. Para pendengar yang budiman, dimanapun Anda berada, kita ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman sekalian. Terutama kita ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah mau mensupport channel ini dengan cara like, share, comment, and subscribe. Dan tidak lupa pula kita doakan teman-teman kita, khususnya yang sudah mau mensupport channel ini, semoga teman-teman kita sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan jodohnya. Amin. Adapun teman-teman yang ingin berbagi kisah juga, silahkan teman-teman bisa untuk mengirimkan kisah teman-teman sekalian melalui email pribadi saya, yaitu kitapendukung7@gmail.com. Melalui email tersebut teman-teman bisa untuk menyalurkan kisah dari teman-teman sekalian, dan tentu keprivasian teman-teman akan kita jadikan sebagai nomor 1. Dan semoga juga melalui kisah kita bersama, kita sama-sama bisa mengambil nilai positif yang ada di dalam kisah kita ini. Semoga juga kita sama-sama belajar, sama-sama memperbaiki diri, sama-sama belajar agar tidak mengulangi kesalahan yang sama, tidak mengulangi keburukan yang sama yang terjadi di masa lalu. Dan semoga kedepannya kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Amin. Berhubung kita sudah berada di part 14, bagi teman-teman yang belum menyaksikan kisah kita dari part 1 sampai dengan part 13, alangkah lebih baiknya teman-teman menyaksikan kisah kita dulu dari part 1 sampai part 13-nya. Silahkan dikepoin aja, link videonya ada di deskripsi di video ini. Check it out. Dan oke guys, inilah dia ceritaku di part 14. Setelah beberapa hari sulit untuk tidur, di malam itu akhirnya aku bisa tertidur pulas. Di dalam tidurku, aku bermimpi bertemu dengan seseorang. Seseorang itu adalah Pak J. Aku bermimpi bertemu Pak J di sebuah pantai yang indah. Kami berdua asik bermain di sana. Suasana itu begitu menyenangkan. Aku benar-benar menikmati suasana kala itu, di mana dengan asiknya kami berdua bermain di pantai, suatu pantai yang sangat-sangat indah. Terasa cukup lama kami bermain-main di pantai itu. Terasa begitu asik dan menyenangkan. Hingga sesuatu terjadi, sampai-sampai aku terbangun dari tidurku. Aku tidak tahu apa dari arti mimpi itu. Hingga beberapa waktu kemudian, mimpi itu benar-benar terjadi. Singkat cerita, pagi hari telah tiba, ditandai dengan mentari pagi yang menyinari dengan sinarnya yang hangat. Hiruk-pikuk kehidupan di desa mulai terlihat. Begitu juga di dalam rumahku, orang-orang sudah mulai sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Begitu juga dengan kakakku. Kakakku kini sudah bersiap-siap untuk berangkat ke sekolah. Tidak mau kalah dengan kakakku, aku di pagi itu pun sudah dimandikan oleh ibuku, dan tentu di pagi itu dengan air hangat. Seusai aku dimandikan, ternyata kakakku sudah beres dengan segala perlengkapan sekolah.
Lantas kakakku meminta izin kepada kedua orang tuaku, kemudian berangkat pergi ke sekolah dengan berjalan kaki. Jarak antara rumahku dan sekolah terhitung tidak begitu jauh, ya cuman sekitar beberapa kilometer saja. Ada salah satu fakta menarik ketika kami berdua bersekolah. Karena usia kami berdua terpaut 3 tahun, jadi otomatis ketika kami berdua SD, kami berdua selama 3 tahun berada di dalam SD yang sama. Dan anehnya, selama 3 tahun itu kami berinteraksi di SD itu terhitung hanya hitungan jari saja guys. Serius, asli. Cukup aneh ya. Padahal kami berdua itu kakak beradik. Selama 3 tahun lo bayangkan. 3 tahun saling ketemu, saling ngobrol, saling sapa, itu bisa dihitung jari. Dan hal itu wajar aja terjadi karena pergaulan kakakku dan aku itu sangat-sangat jauh berbeda. Oke guys, kita kembali ke cerita kita. Kembali ke aku, si Bima kecil yang di pagi itu telah siap semuanya juga. Seperti biasa, ibuku akan mengantarkan aku ke rumah Pak J. Dengan terlebih dahulu izin ke bapakku, akhirnya kami berdua berangkat ke sana. Di tengah perjalanan, aku melihat sekelompok burung-burung kecil yang berterbangan begitu riangnya di antara dedaunan pohon. Asiknya burung-burung itu bermain, seolah-olah dia mengetahui dan menggambarkan isi hatiku yang gembira. Seperti biasa, setelah melewati jalanan yang lurus, kini kami berbelok ke arah kanan. Dari kejauhan terlihatlah rumah Pak J. Akan tetapi kali ini seperti ada yang aneh. Sebagaimana biasanya di waktu pagi-pagi begini, Pak J sudah standby berada di depan rumahnya. Akan tetapi di pagi ini Pak J belum kelihatan dan pintu rumahnya pun terlihat masih tertutup rapat. Saat tiba di depan rumahnya, ibuku mengetuk pintu rumah Pak J. Assalamualaikum, Pak J. Pak J. Satu kali belum ada respon dari Pak J. Assalamualaikum, Pak J. Pak J. Dua kali ibuku memanggil Pak J, masih saja belum ada respon dari beliau. Sebelum ibuku memanggil lagi, kami menunggu dulu beberapa saat. Dirasa belum ada respon dari Pak J, lantas ibuku kembali memanggil nama Pak J. Assalamualaikum, Pak J. Pak J. Setelah 3 kali memanggilnya, akhirnya dari dalam rumah, Pak J memberi respon. Waalaikumsalam Mbak, tunggu sebentar. Terdengar suara Pak J dari dalam rumahnya. Beberapa saat kemudian, Pak J membuka pintu rumahnya. Saat Pak J membuka pintu, terlihat Pak J begitu capek. Sepertinya Pak J baru bangun tidur. Mungkin semalam Pak J habis begadang 1 malam full. Terlihat dari kantung mata Pak J yang begitu hitam. Saat menemui kami juga, sepertinya Pak J tidak menggunakan pakaian, hanya menggunakan sarung yang dipakai untuk menutupi seluruh bagian tubuhnya. Dengan tangan kirinya, Pak J menggenggam ujung sarung bagian atas tepat di depan dadanya.
dan dengan tangan kanannya Pak J menyalami ibuku. Maaf Mbak, sudah nunggu lama. Saya baru bangun. Kata Pak J menjelaskan situasi. Oh, ya udah, maaf kalau gitu. Gimana saya bawa pulang aja ya? Mengetahui saat ini Pak J dalam kondisi capek, ibuku merasa keberatan untuk menitipkan aku kepada Pak J. Halah, capek dari mana Mbak? Saya nggak capek kok. Cuman saya ketiduran aja. Tadi malam sempat begadang. Sini Dek Bima, sini sama Paman. Pak J mencegahku untuk dibawa pulang ke rumah lagi. Gak apa-apa Pak J. Pak J istirahat aja, biar Bima saya ngasuh. Ibuku masih bersikeras untuk membawaku kembali pulang ke rumah. Akan tetapi, Pak J tidak membiarkan hal itu terjadi. Singkat cerita, aku jadi dititipkan ibuku kepada Pak J, dan ibuku beranjak pergi pulang ke rumah. Ayo Dek, sini masuk. Kata Pak J memerintahkan aku untuk masuk ke dalam rumah sembari menggandeng tangan kananku. Saat di ruang tamu, kami tidak berhenti. Justru kami terus berjalan ke arah belakang. Hingga kami tiba di depan kamar Pak J dengan posisi pintu kamarnya masih terbuka. Pak J masih menuntunku dan membawaku untuk masuk ke dalam kamar. Saat tiba di dalam kamar, barulah Pak J melepaskan tanganku. Dan betapa kagetnya aku di dalam kamar Pak J, aku melihat Mas Wandi sedang tidur dalam keadaan tidak mengenakan baju. Oke guys, cukup sekian dulu di video kali ini. Apabila teman-teman suka, silahkan like, share, comment, and subscribe. Dan untuk teman-teman mohon bersabar ya. Untuk kelanjutan ceritanya insya Allah akan tetap kita lanjutkan. Untuk teman-teman sekalian mohon untuk bersabar. Semoga teman-teman sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan jodohnya. Amin. Saya Bima pamit undur diri. Atas segala khilaf dan salah saya mohon maaf kepada teman-teman sekalian. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.